Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultanuddin dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3 kelas C, ingin mempresentasikan sedikitnya materi tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Ini sebagai tugas mata kuliah perencanaan pendidikan yang diampu oleh dosen pembimbing yaitu Dr. Helna Nelis, MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang uh, rincian perencanaan makro, meso, dan mikro. Terus ada menentukan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Terus yang ketiga, mengkategorikan perencanaan kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, mengaitkan perencanaan sektoral dan regional. Yang kelima, mendeteksi perencanaan sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu membandingkan perencanaan rutin dan pembangunan. Di sini saya ingin merinci perencanaan makro, meso, dan mikro. Nah, di sini ada perencanaan makro. Perencanaan makro yakni perencanaan yang mempunyai telaah nasional yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara yang dipakai dalam mencapai tersebut. Nah, dipandang dari tujuan sudut perencanaan makro, tujuan yang harus dicapai negara adalah pengembangan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga pembangunan baik secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, dalam artian perencanaan makro ini yaitu perencanaan yang besar. Contohnya yaitu ini langsung dari negara contohnya. Kalau dalam dunia perkuliahan yaitu perencanaan makro ini bisa dikatakan ruang lingkupnya yaitu universitasnya. Terus yang ada perencanaan meso. Perencanaan meso yaitu kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan makro. Nah, kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam program-program dalam dimensi yang lebih kecil. Pada tingkat ini, perencanaan sudah lebih bersifat operasional, disesuaikan dengan keadaan daerah, departemen, atau unit-unit antar lainnya. Nah, kalau tadi makro itu sifatnya besar, contoh itu dari pusat, dari pemerintahan, dari negara. Nah, meso ini adalah rincian daripada makro tersebut. Nah, dalam artian ini sudah masuk ke dalam daerah-daerah. Tuh, kalau dalam ruang lingkup perkuliahan yaitu meso ini adalah bagian daripada makro itu. Makro tadi kita ibaratkan sebagai universitasnya. Nah, sedangkan meso ini adalah fakultasnya gitu ya. Terus ada perencanaan mikro. Nah, diartikan sebagai perencanaan tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Kekhususan-kekhususan dari lembaga mendapat perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro ataupun meso. Contohnya perencanaan mikro yaitu kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi kalau meso adalah bagian daripada makro, nah kalau mikro ini yaitu rincian daripada si meso. Contoh kalau tadi meso makro, makro itu dari pemerintah. Nah kalau meso itu udah masuk ke dalam sekolahnya. Nah kalau mikro ini yaitu udah per kelas. Tapi kalau pada dunia perkuliahan yaitu contoh tadi makro universitasnya, meso itu fakultasnya. Nah, dan kalau mikro ini yaitu jurusan-jurusannya gitu. Terus yang poin kedua kan ada menentukan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, jadi dalam perencanaan pendidikan, perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek adalah konsep penting yang digunakan untuk menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil dalam pengelolaan pendidikan. Kita masuk ke dalam perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan jangka panjang ini biasanya mencakup periode lebih dari 10 tahun dan berfokus pada tujuan-tujuan strategis yang mendasar dan jangka panjang bagi sistem pendidikan. Jadi perencanaan jangka panjang ini adalah perencanaan yang kita fokus pada tujuan-tujuan yang strategis
yang mendasar dan jangka panjang bagi sistem pendidikan. Contohnya apa? Contohnya yaitu contoh tujuannya adalah meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat atau mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi perkembangan global. Terus ada perencanaan jangka pendek. Nah, kalau tadi perencanaan jangka panjang itu adalah perencanaan yang mencakup periode lebih dari 10 tahun. Kalau perencanaan jangka menengah, maksudnya. Jangka menengah yaitu perencanaan ini biasanya memiliki jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Fokusnya kepada pencapaian tujuan-tujuan yang spesifik yang mendukung visi jangka panjang. Contoh tujuannya adalah misalnya mengembangkan kurikulum baru, terus pelatihan guru, atau pembangunan infrastruktur pendidikan. Terus dalam menentukan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek ini, yang terakhir ada perencanaan jangka pendek, yaitu kalau tadi perencanaan jangka pendek itu yang mencakup periode lebih dari 10 tahun, sedangkan jangka menengah yaitu biasanya memiliki jangka waktu 3 sampai 5 tahun, sedangkan kalau jangka pendek ini yaitu biasanya meliputi periode 1 tahun atau kurang dan mencakup kegiatan operasional sehari-hari atau tahunan. Contohnya apa? Contohnya adalah pelaksanaan ujian, perbaikan fasilitas sekolah, atau kegiatan pembelajaran yang spesifik. Terus tadi poin ke-1 merinci perencanaan makro, meso, mikro. Poin kedua menentukan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, yang ketiga mengkategorikan perencanaan kuantitatif dan kualitatif. Jadi perencanaan pendidikan itu kan adalah proses strategis untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, salah satunya yaitu ada pendekatan utama dalam perencanaan pendidikan yaitu perencanaan kuantitatif sama perencanaan kualitatif. Nah, perencanaan kuantitatif ini fokusnya yaitu berfokus pada data numerik dan statistik untuk menganalisis kebutuhan pendidikan, merumuskan strategi, dan mengevaluasi hasil. Nah, kalau metode yang digunakan perencanaan kuantitatif yaitu biasanya menggunakan metode statistik atau survei dan analisis data untuk mengukur variabel seperti jumlah siswa, rasio guru dan siswa, dan tingkat kelulusan bahkan sampai dengan skor ujian. Nah, adapun tujuannya yaitu mencari solusi yang efisien dan efektif untuk masalah pendidikan berdasarkan data yang terukur. Contohnya apa? Contohnya yaitu menghitung kebutuhan ruang kelas baru berdasarkan proyeksi pertumbuhan populasi siswa. Nah, kita kan biasa pendidikan itu ya. Contoh dalam satu lembaga, bukan lembaga atau yayasan, bisa sekolah dasar, pasti ada peningkatan. Contoh yang tadinya tahun ajaran 2023 itu jumlah siswanya 50, pasti 2024 nanti ada kenaikan, entah itu 51, 52, bahkan sampai 60-an, bertambahnya sampai puluhan lah kita. Nah, terus contohnya menganalisis data ujian nasional untuk mengidentifikasi area pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Nah, semakin kita bertambah jumlah siswa, di situ juga kita harus menganalisis data ujian nasional untuk mengidentifikasi pembelajaran atau yang perlu ditingkatkan juga. Tuh, jadi suatu lembaga itu atau suatu sekolah itu tidak mentok sampai situ aja, pasti ada kenaikan. Nah, terus contohnya lagi yaitu mengembangkan program pelatihan guru berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi melalui survei. Ya, nah, terus ada perencanaan kualitatif. Nah, kalau tadi kuantitatif fokusnya pada data. Nah, sedangkan kalau kualitatif yaitu berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan pengalaman individu dalam pendidikan. Nah, metodenya apa biasanya yang digunakan? Metodenya yaitu biasanya metode kualitatif itu seperti observasi, wawancara yang mendalam, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data kualitatif. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu mencari solusi yang holistik dan berpusat pada manusia untuk masalah pendidikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan emosional. Contohnya,
Contohnya yaitu melakukan studi kasus tentang dampak kebijakan pendidikan terhadap siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Nah, terus ada juga contohnya mengadakan diskusi kelompok, fokus dengan guru dan memahami tantangan dan kebutuhan mereka dalam proses pembelajaran. Nah, terus ada contohnya lagi yaitu menganalisis dokumen kurikulum untuk memahami nilai-nilai asumsi yang mendasari pendidikan. Jadi di sini antara perencanaan kuantitatif dan kualitatif itu ada perbedaannya. Contoh perbedaan utamanya yaitu kan pada fokusnya. Fokusnya kalau kuantitatif kan pada data numerik. Sedangkan kalau kualitatif yaitu pengalaman dan konteks. Nah, metodenya juga tadi beda. Kalau metode kuantitatif yaitu dari statistik atau survei. Sedangkan kalau kualitatif yaitu observasi atau wawancara. Nah, tujuannya juga kalau kuantitatif biar efisien dan efektif, sedangkan kalau kualitatif yaitu pemahamannya holistik. Dan hasilnya juga beda. Nah, kalau perencanaan kuantitatif itu kan data terukur, terus kalau perencanaan kualitatif yaitu pemahaman yang mendalam. Jadi dapat kita simpulkan, dapat saya simpulkan bahwa kedua pendekatan ini, pendekatan perencanaan kuantitatif dan kualitatif ini adalah saling melengkapi dan dapat digunakan bersama untuk menghasilkan perencanaan pendidikan yang komprehensif. Pendekatan kuantitatif memberikan data yang objektif untuk pengambilan keputusan, sementara pendekatan kualitatif yaitu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks dan pengalaman manusia dalam pendidikan. Terus poin 4 yaitu yang akan saya bahas tentang mengaitkan perencanaan sektoral dan regional. Jadi perencanaan pendidikan sektoral dan regional ini merupakan dua pendekatan penting dalam membangun sistem pendidikan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda, tapi saling melengkapi dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Nah, jadi dua perencanaan ini antara sektoral dan regional ini sebenarnya memiliki fokus yang berbeda, tapi tujuannya kita sama, arahnya sama gitu. Nah, termasuk ke dalam perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral fokusnya itu yaitu membangun sistem pendidikan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi tertentu. Nah, tujuannya kalau perencanaan sektoral itu yaitu menyiapkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh sektor ekonomi tersebut baik di tingkat nasional maupun regional. Contohnya apa? Contohnya yaitu perencanaan pendidikan sektoral untuk industri teknologi informasi akan fokus pada pengembangan program pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan keahlian di bidang pemrograman atau desain web dan analisa data. Sedangkan kalau perencanaan regional, yaitu fokusnya kepada membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah tertentu. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut melalui akses pendidikan yang merata dan relevan dengan kebutuhan lokal. Nah, contohnya perencanaan pendidikan regional di daerah pedesaan akan fokus pada pengembangan program pendidikan yang mempertimbangkan kondisi geografis, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Nah, tadi kan di awal saya mengatakan bahwa perencanaan sektoral dan regional ini fokusnya beda, tapi tujuannya sama. Keuntungannya adalah yaitu dilihat dari relevansi, yaitu program pendidikan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi atau wilayah tertentu akan lebih relevan dan bermanfaat bagi manusia. Nah, kalau kita lihat dari efisiensinya, yaitu fokus pada kebutuhan spesifik, kemungkinan pengelolaan sumber daya pendidikan yang lebih efisien. Tuh. Jadi kesimpulannya yaitu
Perencanaan pendidikan sektoral dan regional merupakan dua pendekatan yang penting untuk membangun sistem pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan fokus pada kebutuhan spesifik, kedua pendekatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, mempersiapkan tenaga kerja terampil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus poin kelima yang ingin saya bahas yaitu tentang mendeteksi perencanaan sentralisasi dan desentralisasi. Perencanaan sentralisasi. Perencanaan sentralisasi dalam perencanaan pendidikan mengacu pada proses di mana keputusan mengenai kebijakan pendidikan, alokasi sumber daya, dan pengelolaan sekolah diatur oleh pemerintah pusat. Nah, dalam sistem sentralisasi, otoritas utama berada di tingkat nasional. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri perencanaan sentralisasi, yaitu keputusan itu diambil di tingkat pusat. Nah, terus standar pendidikan yang seragam di seluruh wilayah. Terus kontrol penuh pemerintah pusat atas kurikulum, pendanaan, dan distribusi sumber daya. Keuntungannya yaitu ada poin plusnya dalam perencanaan sentralisasi ini, yaitu keuntungannya kemudahan dalam standarisasi kebijakan pendidikan dan di seluruh negeri, dan pengendalian yang lebih kuat terhadap kualitas pendidikan. Nah, selain ada poin plusnya, di sini juga perencanaan sentralisasi ada poin minusnya, yaitu ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Yaitu kurang fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Nah, terus juga potensi birokrasi yang lambat dalam menangani masalah pendidikan. Ya. Terus di sini ada perencanaan desentralisasi. Perencanaan desentralisasi dalam perencanaan pendidikan berarti memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah atau pihak sekolah untuk mengelola pendidikan. Hal ini termasuk pengambilan keputusan terkait anggaran, kurikulum, dan pengelolaan sekolah. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-ciri perencanaan desentralisasi yaitu keputusan dibuat di tingkat lokal. Misalnya pemerintah, daerah, atau sekolah. Tadi kan kalau perencanaan sentralisasi kan keputusannya dibuat pada tingkat pusat gitu ya. Nah, terus ada juga ciri-cirinya adanya variasi dalam pendekatan dan kebijakan pendidikan sesuai dengan kondisi daerah. Nah, jadi kalau perencanaan desentralisasi ini tidak disamaratakan gitu ya. Beda dengan perencanaan sentralisasi. Kalau perencanaan sentralisasi kan standar pendidikannya yang seragam. Jadi semua daerah itu sama gitu, seragam. Nah, terus ciri-cirinya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lebih tinggi. Terus kan ada keuntungan nih, keuntungannya itu lebih responsif terhadap kebutuhan dan masalah lokal, terus pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan pendidikan. Nah, terus ada pun kekurangannya yaitu berpotensi menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, terus juga sumber daya dan kapasitas pemerintah daerah yang berbeda-beda dapat mempengaruhi keberhasilan program. Ya. Nah, terus kita masuk ke poin yang terakhir, poin kelima, yaitu perbandingan perencanaan rutin dan perencanaan pembangunan. Jadi dalam konteks perencanaan pendidikan, jadi perencanaan rutin dan perencanaan pembangunan itu memiliki perbedaan mendasar terkait skala waktu, terus dari fokus dan dari pendekatannya. Nah, kita masuk ke dalam perencanaan rutin. Nah, kalau perencanaan rutin itu dalam pendidikan mencakup kegiatan sehari-hari yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional lembaga pendidikan. Nah, sifatnya yaitu jangka pendek dan berulang. Tujuannya apa? Tujuan perencanaan rutin yaitu menjaga kelangsungan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan setiap hari atau setiap tahun. Setiap hari atau setiap semester. Contohnya apa sih perencanaan rutin? Contohnya yaitu penyusunan kalender akademik, terus pengelolaan anggaran operasional sekolah atau universitas, misalnya pembayaran gaji guru atau perawatan fasilitas, gitu. Terus juga pengadaan dan distribusi bahan ajar.
Terus ada proses administrasi penerimaan siswa baru. Terus contoh perencanaan rutin, ciri-ciri contoh perencanaan rutin itu yaitu yang terakhir pemantauan evaluasi berkala. Misalnya apa sih evaluasi berkala itu? Yaitu ada ujian semester, ada rapor siswa gitu ya. Nah, sedangkan kalau perencanaan pembangunan, kalau perencanaan pembangunan dalam pendidikan itu berfokusnya pada pengembangan jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kualitas, kapasitas, dan relevansi sistem pendidikan. Sifatnya yaitu jangka menengah hingga jangka panjang dan bersifat strategis. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan mutu pendidikan, infrastruktur, kapasitas guru, serta menciptakan inovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum. Contohnya apa? Contohnya yaitu fasilitas pendidikan baru seperti ruang kelas atau laboratorium atau perpustakaan, pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan guru. Terus ada juga contohnya pengembangan kurikulum baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya sekarang zamannya digital, yaitu ada tuh kurikulum berbasis teknologi digital. Terus juga pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Contohnya apa? Misalnya implementasi sistem pembelajaran online. Terus juga ada contoh yang terakhir dalam perencanaan pembangunan yaitu program peningkatan literasi digital bagi siswa dan guru. Nah, jadi perbedaannya apa? Perbedaannya satu dalam skala waktu. Dalam skala waktu itu perbedaan perencanaan pembandingannya ya, bandingan perencanaan rutin dan perencanaan pembangunan itu yaitu dari skala waktu, yaitu perencanaan rutin bersifat jangka pendek dan terkait dengan operasional harian atau tahunan, sedangkan perencanaan pembangunan lebih berjangka panjang, berorientasi pada transformasi. Nah, fokusnya juga beda. Fokusnya juga beda, yaitu kalau rutin itu fokusnya pada kelangsungan proses pendidikan. Contohnya apa? Pengajaran dan administrasi. Sedangkan pembangunan berfokus pada peningkatan infrastruktur, kualitas pendidikan, dan inovasi. Selain skala waktu dan fokus, ada satu bandingan lagi, yaitu maaf, cuma itu ya, cuma skala waktu sama fokus. Nah, jadi kedua perencanaan ini diperlukan dalam pengelolaan sistem pendidikan yang efektif, di mana perencanaan rutin memastikan keberlanjutan operasional dan perencanaan pembangunan mendorong peningkatan kualitas dan inovasi pendidikan untuk masa depan. Mungkin eh, hanya segitu ya yang bisa saya sampaikan. Karena tadi udah dibahas baik dari rincian perencanaan makro, meso, mikro, terus menentukan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, terus juga mengkategorikan perencanaan kuantitatif dan kualitatif, dan mengaitkan perencanaan sektor dan regional, terus ada mendeteksi perencanaan sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir yang barusan yaitu perbandingan atau membandingkan perencanaan rutin dan perencanaan pembangunan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau dari segi pelafalan yang kurang jelas. Saya Sultanuddin dengan NIM 2312500 mengucapkan ribuan minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.